Ciptakan manusia itu untuk beribadah, betul nggak? Betul nggak? Betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah dalam surat An-Dzariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah. Betul? Betul. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah, makanya di dunia ini baik kita hidup dalam keadaan susah, yang penting kita makan ada, betul lah? Betul. Jangan kita pikirkan hidup ini merasa susah. Itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang sudah tua itu pasti nanti akan menjadi orang-orang yang tidak dapat mendengar lagi, tidak jelas pendengarannya, betul? Betul. Mata tidak dapat lagi melihat dengan jelas. Itu sudah jelas dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yasin. Allah berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun." Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya akan kami kembalikan ia ke asal kejadiannya. Jadi kalau kita sudah merasa tua, jangan merasa masih muda terus. Ya. Rambut sudah putih, gigi sudah ompong, ya. Seperti anak-anak kembali, ya. Gigi sudah tidak ada lagi. Mang Aryani giginya ompong, nah. Ya. Tidak ada lagi giginya. Masih bocah. Kembali ke anak-anak, ya. Dulu kita seperti itu, tidak ada gigi, ya. Lalu Allah tumbuhkan gigi kita, lalu Allah kembalikan kembali gigi kita tidak ada lagi, betul tak? Itulah janji Allah, wa man nu'ammirhu nunakkisu bil khalqi afala ya'qilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya akan kami kembalikan ia ke asal kejadiannya. Maka kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga sebagai anak yang ingin dikatakan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, maka kita sebagai anak hendaklah apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, hendaklah kita doakan selalu orang tua kita. Hendaklah kita bacakan istighfar untuknya. Hendaklah kita hubungkan kekerabatan saudara-saudara kita kalau kita ingin dikatakan menjadi anak yang berbakti. Karena apa? Mal mayyitu, kata Nabi, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawis. Keadaan mayat di dalam kubur itu bagaikan orang yang tenggelam, meminta tolong kepada siapa? Kalau ada anak-anaknya, dia meminta tolong kepada anak-anaknya. Kalau ada istrinya, dia meminta tolong kepada istrinya. Kalau dia ada saudaranya, meminta tolong kepada saudaranya. Maka kita sebagai anak, maka kita sebagai saudaranya, maka kita sebagai handai tolannya, tolonglah dengan apa? Dengan doa, dengan sedekah untuk menolong orang yang sudah meninggal tersebut. Makanya kelak di hari kiamat nanti, orang tua datang kepada anaknya, istri datang kepada suaminya, suami datang kepada istrinya, ya. Mereka saling meminta tolong, namun karena amalan mereka tidak bisa menolong, karena sewaktu di dunia mereka tidak beramal, mereka tidak berbuat kebaikan. Makanya kelak Bapak dan Ibu di hari kiamat nanti,
orang itu tidak akan bergerak kakinya sebelum ditanya 4 hal. Yang pertama, dia akan ditanya tentang umurnya. Tentang umurnya dia habiskan untuk apa? Apakah untuk main-main? Hanya untuk mencari kesenangan belaka? Ditanya kelak di hari kiamat nanti, orang yang seperti ini umurnya itu untuk apa dihabiskannya? Ya. Kemudian ditanya lagi tentang tubuhnya untuk apa? Apakah dipergunakan untuk beribadah kepada Allah? Tapi hanya untuk main-mainkah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi tidak akan bergerak kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 hal tersebut. Lalu ditanya lagi tentang hartanya. Kalau tentang hartanya ini dari mana berasal dan kemana akan berlarinya harta tersebut. Kalau harta, maka hati-hati apabila kita memiliki harta yang banyak, ya, kemudian cara mencarinya tidak benar, ya, dibelanjakannya dengan benar, itu pun masih salah. Ditanya kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hartamu itu berasal dari mana dan kemana dia akan dibelanjakan harta tersebut. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini pada malam ini mendapatkan rahmat dan maghfirah, selalu kita melakukan kebaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu, karena suasana kita masih hari raya Idul Adha, saya pribadi juga mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk itu mari kita takbir untuk kita hadiahkan pahalanya kepada Bapak Asmawi bin Zulkifli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun, walau kariha al-mushrikun, walau kariha al-munafiqun. La ilaha illallah
وحده صدق وعده ونصر عبده وعد جنوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Bapak dan Ibu, takbir di hari raya Idul Adha itu sampai tanggal 13. Berarti dari tanggal 10 sampai tanggal 13, berarti besok terakhir. Ya, besok sehabis asar itu sudah selesai. Kita memandangkan sehabis sholat takbir, ya, besok sampai waktunya habis asar. Jangan terbalik. Giliran lebaran puasa 7 hari takbiran, ya, kemudian lebaran haji tidak, ya. Kadang-kadang kita terbalik. Lebaran puasa Idul Fitri, kalau sudah selesai sholat, imam sudah turun dari khutbah, maka tidak ada lagi takbir, ya. Itu kalau untuk hari raya Idul Adha. Jadi kalau imam sudah melakukan sholat Idul Fitri, maka tidak lagi disunnahkan mengucapkan takbir tersebut. Tetapi kalau untuk hari raya Idul Adha, maka kita disunnahkan mulai dari tanggal 8, 9, tanggal 9 Zulhijjah itu sudah disunnahkan kita mengumandangkan takbir, ya, sampai tanggal 13 hari tasyrik, yakni selesai ba'da asar, itu waktunya. Ya. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang kita baca tadi kita hadiahkan pahalanya kepada Bapak Asmawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. حمد الشاكر حمد النعم حمدا يوافي عباده مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتغفرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها سوية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم تقبل واحسن ثواب هذه الصدقات لروح المرحوم أسماء بنت الكفل. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفار النيران. اللهم انزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم انزل الرحمة علينا ورحمة على أهل القبور بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ارفع لهم الدرجات وابعد عنهم الحسنات واغفر عنهم سيئاتهم الجنة والآباء والأمهات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى على بركة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربنا رب العزة عما
عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk doa terakhir Bapak Aryani Al-Fatihah.